Kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ayah berseragam polisi berdiri dengan marah di depan rumah. Di sampingnya, putri yang baru selesai operasi hanya diam, wajahnya penuh perban. Tiba-tiba, datang seorang pria miskin membawa cangkul, menawarkan diri untuk menyembuhkannya. Semua menertawakan, bahkan sang ayah pun menunjuk wajahnya sambil berkata keras, "Kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu sekarang juga." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik di langit kota itu, tapi suasana di rumah besar berpagar besi itu begitu muram. Di teras depan berdiri seorang pria tua berseragam polisi. Rambutnya sudah memutih, tapi tatapan matanya tetap tajam. Dialah Yanto, seorang perwira yang dulu disegani anak buahnya, kini hanya diam menatap halaman kosong. Di sebelahnya, seorang gadis muda berdiri dengan perban membalut kepala dan tangannya. Wajahnya pucat, matanya tak fokus menatap apapun. Itulah Riris, putri semata wayangnya. Sejak operasi 3 minggu lalu, dunia gadis itu berubah. Dokter mengatakan saraf matanya rusak permanen, suaranya pun hilang. Sejak itu, rumah mereka sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi musik, hanya suara napas yang berat dan sesekali tangis tertahan. Yanto menghela napas panjang. Setiap kali menatap anaknya, hatinya seperti diremas. Ia masih teringat suara Riris saat memanggilnya ayah sebelum operasi. Suara lembut itu kini tak akan pernah terdengar lagi. Di sudut teras, ia melihat kursi roda yang tak lagi dipakai. Setiap kali melihatnya, dadanya sesak. Semua upaya sudah ia lakukan. Dokter terbaik, rumah sakit termahal, tapi hasilnya nihil. Dalam kesedihan itu, hanya doa yang tersisa. Meski dalam diam, hatinya sempat berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang ini takdirnya, izinkan aku kuat menjaganya. Riris berdiri diam di samping ayahnya, menggenggam erat ujung bajunya. Meski tak bisa melihat, ia masih bisa merasakan kehadiran ayahnya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Yanto memandang anaknya dengan mata basah. "Sabar ya nak," bisiknya pelan. "Ayah gak akan ninggalin kamu." Angin pagi berhembus membawa aroma rumput basah dari kebun belakang. Suara ayam tetangga bersahutan, tapi semua terasa jauh, tak bermakna. Pagi itu seolah beku, pagi yang hampa, tanpa harapan, tanpa arah. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari kejauhan. Seseorang berjalan melewati depan rumah. Suara cangkul beradu dengan bahu terdengar jelas. Seorang pria muda berwajah kumal, bajunya compang-camping, menatap rumah besar itu dari jauh. Ia memperlambat langkah, lalu berhenti sejenak. Dari balik pagar, matanya menangkap sosok gadis berperban berdiri lemah. Hatinya seperti tersentak. Ia tak tahu kenapa, tapi langkahnya terhenti di situ. Di pundaknya masih ada cangkul, di wajahnya masih tersisa debu dari ladang. Namanya Tommy, seorang tukang cangkul dari desa sebelah. Hidupnya sederhana, tapi matanya menyimpan sesuatu yang jarang dimiliki manusia kota. Ketulusan dan rasa iba yang dalam. Ia berdiri beberapa detik, menatap Riris dengan iba. Di dadanya muncul keinginan aneh, seperti dorongan dari dalam hati. Lalu pelan ia berbisik sendiri. Kasihan sekali, wajahnya seperti kehilangan cahaya. Riris menoleh pelan, meski tak melihat siapapun, tapi seolah ada getaran halus yang lewat di hatinya. Entah kenapa, di antara hampa yang ia rasakan, ada sedikit rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Yanto menatap pria kumal itu dari kejauhan.
Dahi tuanya berkerut, bingung kenapa tukang cangkul itu berani berhenti di depan rumahnya. Tanpa disadari, pagi yang tadinya hampa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Hari berganti, tapi rumah besar itu tetap sunyi seperti makam hidup. Di ruang tengah, Riris duduk diam di kursi rotan. Wajahnya tertunduk, tangannya terus meraba udara seolah mencari arah. Di pangkuannya ada boneka kecil yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Sekarang boneka itu hanya diam, sama seperti dirinya. Di luar, suara kendaraan polisi kadang lewat, tapi tak membuatnya bergeming. Dunia yang dulu penuh warna, baginya kini hanya gelap dan kosong. Di depan, Yanto berdiri menatap anaknya dari jauh. Hatinya ingin mendekat, tapi setiap langkah terasa berat. Ada perasaan bersalah yang terus menekan dadanya. Semua ini salah ayah, gumamnya pelan. Kalau saja waktu itu ayah nggak paksa operasi itu. Ia menatap perban di kepala anaknya, membayangkan detik-detik di ruang operasi. Dokter keluar dengan wajah murung, berkata dengan nada datar, "Kami sudah berusaha, Pak Yanto, tapi saraf otaknya terlalu lemah." Kalimat itu menghantam seperti palu. Sejak hari itu, ia kehilangan semangat hidup. Tugas di kantor ia abaikan, panggilan dari rekan kerja tak diangkat. Semua hanya tentang satu hal. Putri kecilnya yang kini terjebak dalam gelap abadi. Riris masih di tempatnya. Jarinya mengusap boneka itu pelan. Air mata menetes tanpa suara. Di dalam dirinya ada luka yang tak terlihat. Bukan hanya karena ia tak bisa melihat dunia, tapi karena ia bisa merasakan tatapan iba dari semua orang. Ia tahu ayahnya menyesal. Ia tahu ibunya sudah lama meninggal dan kini hanya ayah yang ia punya. Tapi setiap kali ingin memanggil, suaranya tak keluar. Dunia terasa sepi, bahkan napasnya sendiri terdengar asing. Suatu sore, tetangga datang membawa buah dan doa. Mereka berbicara dengan lirih, seolah takut menyakiti hati sang polisi tua. "Sabar ya, Pak Yanto. Mungkin ini ujian." Yanto hanya mengangguk tanpa suara. Bibirnya gemetar, tapi tak sanggup menjawab. Hatinya remuk setiap kali mendengar kata ujian. Ia sudah lelah mendengar kalimat itu, lelah berpura-pura kuat. Malamnya, Riris terbangun karena mimpi. Ia merasa ada cahaya di hadapannya, tapi ketika membuka mata, yang ada hanya gelap. Ia menangis pelan, memeluk bonekanya sambil berbisik, "Aku ingin sembuh." Tapi tak ada suara yang keluar, hanya isak tanpa bunyi. Di luar kamar, Yanto mendengar tangisan itu. Ia bersandar di dinding, menutup wajahnya dengan tangan. Air mata laki-laki tua itu jatuh tanpa henti. Ia menatap foto istrinya di dinding dan berkata lirih, "Lihatlah, Bu, anak kita sengsara. Aku nggak tahu lagi harus ke siapa meminta pertolongan." Ia tak tahu bahwa di luar sana, seseorang yang bahkan tidak ia kenal sudah mendengar doa itu. Seseorang yang akan datang bukan dengan obat mahal atau alat rumah sakit, tapi dengan keyakinan dan doa yang tulus dari hati. Namanya Tommy, dan esok pagi langkahnya akan kembali melewati rumah itu. Pagi itu, langit tampak bening. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Di kejauhan terdengar suara ayam dan derit roda gerobak sayur yang lewat di jalan kecil. Dari arah barat, seorang pria muda berjalan perlahan sambil memanggul cangkul di pundaknya. Bajunya lusuh, celananya penuh lumpur kering, tapi langkahnya tenang. Dialah Tommy, tukang cangkul yang setiap hari pergi ke sawah di desa sebelah. Hidupnya pas-pasan, tapi hatinya tenang. Sejak kecil, ia diasuh oleh kakeknya, seorang tabib kampung yang terkenal menyembuhkan orang hanya dengan doa dan air. Setelah kakeknya meninggal, Tommy mewarisi keyakinan itu, bahwa setiap luka bisa sembuh, bukan karena manusia, tapi karena izin Allah. Hari itu ia berjalan seperti biasa, namun langkahnya terhenti di depan rumah besar berpagar tinggi. Pandangannya tertuju pada sosok gadis berperban yang duduk di kursi rotan di teras. Wajah gadis itu pucat, tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kesedihan yang dalam. Seperti laut tenang yang menelan cahaya.
Tommy berdiri lama di luar pagar, menatap tanpa sadar. Di hatinya muncul rasa iba yang tak biasa. Entah kenapa, seperti ada panggilan yang memintanya berhenti. Astaghfirullah, kenapa hati ini rasanya sesak melihatnya? Gumamnya pelan. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi setiap kali memandang ada dorongan kuat untuk mendekat. Di dalam rumah, Yanto keluar dari ruang tamu, melihat ke arah jalan. Alisnya langsung berkerut ketika melihat pria kumal berdiri di depan pagar. "Hei, kamu mau apa?" Suaranya berat, menggelegar. Tommy terkejut, lalu menunduk sopan. "Maaf, Pak, saya cuma lewat. Saya lihat, anak Bapak tampak sakit, jadi saya berhenti sebentar." Yanto mendengus. "Kamu pikir kamu siapa? Dokter? Tabib?" "Bukan, Pak," jawab Tommy pelan. "Saya cuma tukang cangkul, tapi kalau diizinkan, saya mau bantu. Saya tahu cara menolongnya." Kata-kata itu membuat Yanto mendekat, wajahnya memerah antara marah dan geli. "Bantu? Kamu?" Ia menunjuk dada Tommy dengan jari telunjuk. "Kamu pikir anak polisi bisa sembuh sama orang sepertimu? Dasar mimpi siang bolong." Riris yang duduk di kursi mulai gelisah, meski tak bisa bicara. Hatinya seperti bisa mendengar emosi mereka. Ada getaran halus di dadanya, seperti ingin menahan ayahnya agar tak marah. Tommy tetap menunduk, tidak melawan. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi kalau Allah mengizinkan, semua penyakit bisa sembuh. Izinkan saya mencoba, sekali saja." Suasana mendadak hening. Hanya suara daun yang bergerak tertiup angin. Wajah Yanto menegang, matanya tajam memandang pemuda itu dari ujung kepala sampai kaki. Lalu ia tertawa pendek, suara yang penuh penghinaan. "Kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu sekarang juga," katanya keras sambil menunjuk wajah Tommy. Tommy terdiam, tapi matanya tak gentar. Ia menunduk dan menjawab, "Saya tidak datang untuk menikah, Pak. Saya datang untuk menolong." Setelah berkata begitu, ia menatap Riris sekali lagi, lalu berpaling, melangkah pelan ke arah sawah. Yanto masih berdiri di tempat, dadanya naik turun karena emosi. Tapi di dalam hatinya yang keras, entah kenapa ada sedikit rasa ragu. Lirih ia bergumam, "Aneh, tatapan pemuda itu seperti bukan orang biasa." Riris memegang dada kirinya. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda, hangat, seperti ada harapan kecil yang menyalakan cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan tanpa mereka sadari, pagi itu menjadi awal dari keajaiban yang akan mengubah takdir mereka bertiga. Matahari mulai naik tinggi, cahaya pagi menembus sela atap rumah besar itu. Di depan pagar, suara keras menggema. Yanto berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk ke arah pemuda lusuh yang masih berdiri memegang cangkulnya. "Saya sudah bilang, jangan bicara hal yang enggak masuk akal," bentaknya. Di sekitarnya, beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh penasaran. Tommy masih berdiri di luar pagar, menunduk sopan, keringat menetes di pelipisnya. "Saya tidak bermaksud kurang ajar, Pak," ucapnya lirih. "Saya cuma ingin menolong. Saya bisa mencoba menyembuhkannya. Bukan dengan obat, tapi dengan doa." Yanto tertawa pendek, suaranya keras, sinis. "Hah, doa? Kamu pikir anak saya butuh dukun sawah? Semua dokter sudah angkat tangan, apalagi kamu yang cuma tukang cangkul kotor begitu." Kata-katanya menusuk tajam, seperti pisau yang diseret ke hati. Beberapa orang di sekitar mulai ikut tertawa kecil, menutup mulut agar tak terlalu terdengar. Riris berdiri di belakang ayahnya, mendengar semua tanpa bisa membalas. Ia tidak tahu siapa pemuda itu, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang menenangkan. Meski tanpa melihat, ia tahu, pria itu tidak sedang sombong, hanya tulus. Yanto menatap wajah lusuh itu dengan tatapan jijik. "Kamu tahu siapa saya? Saya perwira polisi. Saya bisa panggil siapapun kalau mau. Jangan berani-berani ngelawak di depan rumah saya." Tommy tetap diam. Ia menatap tanah, lalu berkata, pelan,
Saya nggak mau dihormati, Pak. Saya cuma mau berbuat baik. Kalau Bapak nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi jangan hina doa. Kata-kata itu menghantam keras dada Yanto. Sesaat ia diam, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengalah. Ia menoleh ke arah Riris dan berkata lantang agar semua mendengar. Lihat tuh, nak. Tukang cangkul bilang mau nyembuhin kamu. Lucu kan? Orang ini pikir bisa ngalahin dokter. Ia tertawa lagi, keras kali ini. Riris menunduk, meneteskan air mata diam-diam. Entah kenapa, tawa ayahnya kali ini terasa menyakitkan. Tommy menggenggam erat gagang cangkul di tangannya, bukan karena marah, tapi menahan perasaan yang campur aduk. Saya tahu Bapak sayang anak Bapak, katanya dengan tenang. Makanya saya nggak akan pergi sebelum coba menolong. Bukan saya yang nyembuhin, Pak. Allah yang menyembuhkan. Kata Allah yang keluar dari mulut pemuda miskin itu menggema di hati semua yang mendengar. Yanto spontan menatap wajahnya. Ada ketenangan di mata Tommy yang sulit dijelaskan. Tetapi gengsi membuat lidahnya kaku. Ia hanya mendengus, lalu berkata keras sambil menunjuk wajah Tommy. Baik, kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang juga. Tapi kalau nggak bisa, jangan pernah muncul di depan rumah ini lagi. Seisi halaman terdiam. Hanya suara daun pisang yang bergoyang pelan tertiup angin. Riris memegang ujung baju ayahnya dengan gemetar, mencoba mengisyaratkan agar berhenti. Tommy mengangkat pandangan, matanya teduh. Baik, Pak, katanya lembut. Saya terima tantangan itu. Bukan karena saya mau menikah, tapi karena saya percaya pada pertolongan Allah. Yanto tak menjawab. Ia berbalik masuk ke rumah dengan wajah penuh ejekan. Riris masih berdiri di teras, menatap samar ke arah suara pemuda itu. Tommy menunduk sekali lagi, lalu melangkah pergi menuju sawahnya, meninggalkan debu yang berterbangan bersama pagi yang belum tahu bahwa hari itu akan tercatat sebagai awal keajaiban. Di dalam rumah, Yanto menatap cermin. Wajah kerasnya memantul di sana, tapi entah kenapa hatinya terasa bergetar. Kalimat terakhir Tommy terngiang di telinganya. Jangan hina doa, Pak. Suara itu lembut, tapi menembus sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Keimanan yang hampir padam. Malam turun pelan-pelan. Di langit, bintang-bintang tampak redup tertutup awan. Di pondok kecil di pinggir sawah, Tommy duduk bersila. Lampu minyak di depannya berkelip kecil, cahayanya menari di dinding bambu. Di depannya, seember air bening terletak di tanah. Ia memandangi air itu lama, lalu menutup mata. Ya Allah, bukan karena aku mampu, tapi karena Engkau yang kuasa atas segalanya. Beri aku izin menolongnya, ucapnya lirih. Angin malam masuk lewat celah dinding. Suara jangkrik menggema dari luar. Tommy menengadahkan tangan, membaca doa yang diwariskan kakeknya dulu. Doa yang bukan mantra, hanya permohonan tulus agar tangan yang menyentuh membawa kebaikan. Air dalam ember bergoyang pelan, seolah menjawab doa yang mengalir dari hatinya. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Cangkul masih tersampir di bahu, tapi hari ini langkahnya tak langsung menuju sawah. Ada arah lain yang ia tuju, rumah besar di ujung jalan, rumah polisi tua yang kemarin menghinanya. Di depan rumah itu, suasana sepi. Hanya terdengar burung gereja bertengger di pagar. Yanto sedang duduk di teras, wajahnya tampak lelah. Ia menatap kosong ke arah jalan, tak menyangka pria yang kemarin ia ejek kini datang lagi. Tommy menunduk hormat. Assalamualaikum, Pak. Yanto mengerutkan dahi. Kamu lagi? Kamu belum kapok juga? Hah? Belum, Pak, jawab Tommy pelan. Karena saya belum berbuat apa-apa. Saya cuma ingin mencoba. Lirih terdengar suara langkah dari dalam rumah. Riris keluar perlahan, masih dengan perban di kepala, didampingi pembantu yang memegangi tangannya. Meski tak bisa melihat, ia tahu dari arah suaranya siapa yang datang. Itu, kamu yang kemarin ya? Katanya lemah, suaranya pelan tapi masih bisa terdengar. Yanto terkejut. Riris, kamu bicara?
Riris hanya diam. Ia tak sadar bahwa suaranya barusan keluar tanpa sengaja. Tommy menatapnya lembut. "Bolehkah saya duduk sebentar, Pak? Biar saya jelaskan." Yanto diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Rasa penasaran dan lelah membuatnya akhirnya berkata, "Baik, tapi jangan macam-macam." Tommy duduk di depan teras, menaruh ember kecil berisi air bening. "Air ini bukan obat, Pak," ucapnya perlahan. "Ini cuman air biasa dari sumur tua di desa saya. Tapi setiap kali saya minta izin lewat doa, orang-orang yang sakit, sering Allah beri jalan sembuh." Yanto mendengarkan dengan wajah datar. "Jadi kamu mau pakai air ini buat anak saya?" "Iya, Pak. Tapi bukan saya yang sembuhkan. Allah yang menentukan." Suasana terdiam. Hanya angin yang lewat, membawa aroma tanah basah. Riris duduk di kursi, menunduk. Hatinya berdebar tanpa alasan. Ada sesuatu pada suara Tommy yang menenangkan. Tidak seperti dokter atau ayahnya. Suara itu lembut, penuh keyakinan. Yanto memandang gadisnya, lalu memejamkan mata sebentar. Ia ingat kalimat yang kemarin keluar dari mulutnya sendiri. "Kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu sekarang juga." Kalimat itu kini terdengar seperti beban di dadanya. Tommy menatap Yanto dengan tatapan rendah hati. "Saya tidak menuntut apapun, Pak. Kalau Bapak izinkan, saya ingin mendoakan Riris satu kali saja." Hening. Bahkan burung di atap pun seolah berhenti bersuara. Yanto menatap pemuda itu lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, sekali saja." Tommy menunduk, mengucap syukur pelan. "Terima kasih, Pak." Saat ia mulai berdoa, tangan Tommy bergetar lembut. Matanya tertutup, bibirnya berkomat kamit membaca ayat pendek. Setiap kata terasa berat tapi khusyuk. Riris menatap kosong ke depan, tapi entah kenapa air matanya mulai menetes. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Hangat, seperti sinar lembut yang menembus dalam dadanya. Yanto memperhatikan dalam diam. Di balik gengsi dan kemarahannya, ada rasa takut sekaligus harapan yang tak berani ia akui. Pagi itu, di antara keheningan rumah yang selama ini hanya diisi ratapan, muncul sesuatu yang baru. Keyakinan. Bukan dari mulut seorang tokoh besar, tapi dari hati seorang tukang cangkul sederhana. Matahari baru merayap naik, menembus dedaunan mangga di halaman rumah itu. Embun di pagar masih menggantung, sementara udara terasa lembab dan hening. Di teras, Yanto duduk bersedekap, wajahnya kaku tapi matanya lelah. Di sampingnya, Riris duduk bersandar di kursi rotan dengan mata yang masih tertutup perban. Di depan mereka, Tommy masih duduk bersila di lantai. Tangan menangkup air dari ember kecilnya. Suara doanya pelan, hampir tak terdengar. Tapi entah kenapa udara di sekitar terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. Riris menggenggam ujung kain di pangkuannya. Dalam gelap matanya, ia merasakan hawa yang lembut mengalir lewat udara. Seolah ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Dada yang biasanya berat kini terasa ringan. Ia tidak tahu dari mana datangnya rasa itu, tapi hatinya berbisik, "Aku percaya." Yanto menatap pemuda kumal di depannya itu. Setiap gerakan Tommy sederhana, tapi sikapnya tenang, tak dibuat-buat. Tidak ada kesombongan, tidak ada janji muluk. Hanya keyakinan yang diam, tapi dalam. Untuk pertama kalinya, Yanto tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu hanya satu, air matanya nyaris jatuh tanpa alasan. "Sudah cukup, kan?" Suaranya bergetar ketika berkata itu. Tapi Tommy tetap melanjutkan doa sampai akhir. Setelah selesai, ia berdiri pelan dan berkata, "Saya sudah selesai, Pak. Sekarang tinggal doa Bapak yang paling didengar anaknya." Riris menunduk, air matanya menetes perlahan ke lantai. "Ayah." Suara itu lirih, pelan sekali, tapi nyata. Yanto tersentak, tubuhnya menegang, matanya melebar. "Riris, kamu barusan bicara?" Suaranya patah-patah, seperti tak percaya telinganya sendiri. Riris menangis, memegangi dada. "Ayah, aku..."
Aku bisa bicara? Yanto langsung berlutut di hadapan putrinya, menggenggam tangannya erat. Ya Allah, nak, kamu bicara. Kamu bicara, nak. Air mata tumpah di pipinya tanpa bisa ditahan. Tubuhnya bergetar hebat. Tommy menunduk dalam, menahan haru. Ia tak berkata apa-apa. Dalam hati, ia hanya mengucap syukur. Terima kasih ya Allah. Engkau yang menyembuhkan, bukan aku. Suasana berubah jadi tangis bahagia. Pembantu rumah yang melihat kejadian itu ikut menutup mulutnya, terisak. Beberapa tetangga yang kebetulan melintas berhenti, terpaku melihat gadis yang sebelumnya bisu kini menangis, sambil memanggil ayahnya. Riris menggenggam tangan ayahnya erat sekali, seolah takut kehilangan lagi. Ayah, aku bisa bicara, tapi mataku masih gelap. Yanto menghapus air matanya, menatap wajah putrinya yang penuh perban. Nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu masih sama ayah. Tommy menatap mereka sebentar, lalu mundur satu langkah. Alhamdulillah. Mungkin itu baru awalnya, Pak. Kalau Bapak izinkan, saya ingin bantu lagi nanti sore. Saya tidak bisa janjikan apa-apa, tapi saya yakin Allah tidak berhenti di sini. Yanto menatap pemuda itu lama. Di matanya ada campuran malu, haru, dan hormat yang mulai tumbuh. Baik, katanya akhirnya. Kamu boleh datang lagi sore ini. Tommy tersenyum tipis, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan menyentuh apapun tanpa izin. Saat ia pergi meninggalkan halaman rumah itu, Riris menoleh ke arah suara langkahnya. Meski matanya masih gelap, ia bisa merasakan arah langkah itu menjauh. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang belum pernah tumbuh sebelumnya. Rasa percaya. Sementara di teras, Yanto masih berlutut di tanah, menggenggam tangan anaknya dan berbisik, "Kalau benar anak ini penyembuhnya, aku akan hormati dia seperti anakku sendiri." Ia belum tahu, kalimat itu bukan hanya janji kosong. Di sore nanti, keajaiban yang lebih besar sedang menunggu untuk mengetuk pintu rumahnya. Sore itu langit memerah, matahari mulai tenggelam di balik atap rumah-rumah kota. Suara azan maghrib baru saja usai, menyisakan gema lembut yang menggantung di udara. Di halaman rumah besar itu, suasana tenang. Daun mangga bergoyang pelan, seolah ikut berdoa. Tommy datang kembali dengan pakaian bersih. Bajunya masih sederhana, tapi kali ini ia mengenakan sarung dan membawa botol kecil berisi air bening. Langkahnya perlahan, wajahnya tenang. Di teras, Yanto sudah menunggu. Wajahnya tidak lagi sekaku kemarin. Di kursi rotan, Riris duduk bersandar, masih dengan perban di kepala, tapi ada cahaya tipis di senyumnya. Assalamualaikum, suara Tommy lembut. Waalaikumsalam, jawab Yanto, kali ini tanpa nada kasar. Air ini saya ambil pagi tadi dari mata air di desa, Pak. Ucap Tommy sambil duduk bersila di lantai. Setiap tetesnya saya doakan, bukan karena airnya yang sakti, tapi karena doa orang yang yakin kadang lebih kuat dari apapun. Riris mendengarkan. Matanya masih tertutup perban, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Aku ingin mencoba, katanya pelan. Aku percaya. Tommy tersenyum kecil, lalu menatap ayahnya. Izin, Pak. Yanto menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Lakukan yang kamu bisa, nak. Tommy membuka botol perlahan, menuangkan sedikit air ke tangannya. Ia menutup mata, membaca doa pendek dengan suara nyaris berbisik. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Angin berhenti, bahkan suara burung di pohon pun diam. Hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Perlahan, Tommy menyentuh tangan Riris. Jari-jarinya lembut, gerakannya penuh hormat, seolah menyentuh sesuatu yang suci. Ia mengusap pergelangan tangan gadis itu, lalu naik ke lengan, kemudian berhenti di kepala yang dibalut perban. Air yang ia usapkan menetes pelan, membasahi kulit dingin yang lama tak merasakan hangat. Di setiap gerakan tangannya, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan tulang dari tanah. Engkau pula yang menyembuhkan luka dari sakit. Jika Engkau berkehendak, maka jadikanlah cahaya untuk matanya,
dan suara untuk lisannya. Riris menggigit bibir, menahan air mata yang mulai jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya seperti disentuh sesuatu yang sangat dalam. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya bergetar kuat. Seolah di dalam kegelapan matanya, ada cahaya kecil yang mulai muncul, berkilau tipis di ujung pandangannya. Yanto berdiri di belakang, matanya tajam menatap pemandangan itu. Hati keras seorang perwira perlahan runtuh melihat ketenangan di wajah pemuda itu. Astagfirullah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya. Tommy mengusap dahi Riris terakhir kalinya, lalu menutup botol air. "Sudah, Pak," katanya pelan. "Sisanya saya serahkan pada Allah." Riris masih diam, tapi air matanya jatuh deras. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba dadanya terasa lapang, pikirannya jernih, dan untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa hidup. "Terima kasih," katanya pelan. Suara itu nyaris tak terdengar tapi jelas. Tommy menunduk. "Jangan terima kasih pada saya, Non. Semua dari Allah." Riris berkata lagi, "Aku tahu, tapi tanganmu hangat sekali." Kalimat itu membuat Yanto menunduk. Air matanya tumpah diam-diam. Di hatinya ia berbisik, "Kalau benar tangan itu membawa rahmat, aku rela sujud padanya." Matahari di ufuk barat akhirnya benar-benar tenggelam, meninggalkan langit jingga yang perlahan berubah ungu. Tommy berdiri, menatap mereka berdua dengan hormat. "Izinkan saya datang lagi besok pagi, Pak. Bukan untuk mengobati, tapi untuk mendoakan." Yanto mengangguk pelan, tak lagi banyak bicara. Riris menatap ke arah suara langkah Tommy yang menjauh. Senyumnya tipis, dan di ujung mata yang tertutup perban itu, muncul setitik cahaya, yang belum sempat ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak operasi, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dan di pondok kecilnya, Tommy bersujud lama sekali, menangis dalam doa. Bukan meminta imbalan, tapi memohon agar Allah memberi kesembuhan penuh bagi gadis yang bahkan belum sempat ia kenal. Pagi itu berbeda. Udara terasa lembut dan sinar matahari menembus tirai dengan warna keemasan. Di teras rumah besar itu, suasana hening. Hanya terdengar detak jam tua di ruang tamu dan langkah pelan Riris yang baru keluar dari kamarnya. Perban di kepalanya masih terpasang, tapi wajahnya tampak lebih segar. Di kursi rotan, Yanto duduk memperhatikannya penuh hati-hati. Mata tua itu masih menyimpan cemas, tapi di dasar pandangannya ada secercah harapan yang mulai tumbuh. "Pelan-pelan, Nak," katanya lembut. "Jangan terlalu lama berdiri." Riris tersenyum kecil, meski matanya masih tertutup kain. "Ayah, entah kenapa hari ini dadaku terasa ringan, seperti ada yang menenangkan di dalam sini." Yanto mengangguk. "Mungkin karena doa," jawabnya pendek. Tapi dalam hatinya, ia tahu rasa itu muncul sejak pemuda bernama Tommy datang ke rumah ini. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah gerbang. "Assalamualaikum." Suara itu lembut dan penuh sopan. Riris langsung mengenalinya. "Itu suara dia ya?" Tommy melangkah masuk, membawa botol kecil berisi air yang sama. Bajunya bersih, wajahnya terlihat lebih cerah, meski kulitnya masih legam terbakar matahari. Yanto mengangguk singkat, memberi isyarat agar ia duduk di tempat kemarin. Tanpa banyak bicara, Tommy duduk bersila, membuka botol air, lalu meletakkannya di hadapan Riris. "Non, boleh saya letakkan air ini di telapak tanganmu sebentar?" Riris mengangguk pelan. "Boleh." Tommy menangkup air dan perlahan meneteskan ke telapak tangan gadis itu. Airnya terasa dingin di kulit, tapi anehnya, dari dingin itu muncul sensasi hangat yang menjalar cepat ke seluruh tubuh. Riris menggenggam pelan, napasnya tersengal. "Hangat, seperti ada yang mengalir," bisiknya. Tommy tidak menjawab. Ia menutup mata, membaca doa lirih yang hanya didengar oleh langit. Angin tiba-tiba berhenti. Daun yang tadinya bergoyang di pohon depan rumah mendadak diam. Udara seolah padam,
waktu membeku. Yanto yang duduk di samping mereka ikut menahan napas. Bahkan suara burung pun lenyap. Di dalam kesunyian itu, hanya terdengar gumaman pelan dari mulut Tommy dan isakan kecil dari Riris. Beberapa detik kemudian, Riris terkejut. Jari-jarinya yang kaku sejak operasi kini mulai bergerak. Ia merasakan denyut halus di pergelangan tangannya, lalu perlahan membuka matanya di balik perban yang lembab. Cahaya samar menembus kain itu. "Ayah," suaranya parau. Yanto spontan berdiri. "Riris, kamu kenapa?" Riris menangis, air matanya menetes. "Ada cahaya." "Ya, aku lihat sesuatu." Suasana berubah total. Yanto menatap tak percaya, lalu menunduk memegangi kepala. Suaranya bergetar. "Ya Allah, benar ini?" Riris meraba wajah ayahnya dengan tangan gemetar. "Aku bisa lihat cahaya. Belum jelas, tapi aku bisa lihat." "Yah." Air matanya jatuh di pipi, mengalir bersama tawa kecil yang nyaris seperti tangis. Tommy masih diam di tempatnya, menunduk. Air matanya pun jatuh tanpa suara. Ia tahu, bukan tangannya yang menyembuhkan. Itu hanyalah jawaban dari doa yang begitu lama ditahan oleh langit. Suasana menjadi haru. Pembantu rumah yang melihat dari jauh menutup mulut, menangis. Tetangga yang lewat berhenti di depan pagar, melihat dari celah besi, bingung dengan suasana penuh isak di dalam rumah polisi itu. Yanto berlutut, memeluk anaknya erat. "Nak, kamu lihat ayah?" Riris tersenyum di antara tangisnya. "Belum jelas, tapi aku tahu wajah ayah sedang menangis." Di tengah pelukan itu, Tommy berdiri perlahan. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Langkahnya pelan menuju gerbang, tapi baru beberapa langkah, suara Yanto menahannya. "Nak Tommy." Tommy berhenti dan menoleh. "Terima kasih," kata Yanto lirih. Suaranya serak, matanya basah. "Belum, Pak," jawab Tommy pelan. "Ini baru permulaan, tapi keajaiban sudah mengetuk pintunya." Dan memang benar, sore itu angin berhenti berembus, bukan karena kebetulan. Itu adalah tanda bahwa takdir mereka bertiga baru saja berbelok dari jalan yang dulu penuh luka, menuju jalan yang akan dipenuhi cahaya dan penyesalan yang dalam. Pagi itu berbeda. Udara terasa lembut dan sinar matahari menembus tirai dengan warna keemasan. Di teras rumah besar itu, suasana hening. Hanya terdengar detak jam tua di ruang tamu dan langkah pelan Riris yang baru keluar dari kamarnya. Perban di kepalanya masih terpasang, tapi wajahnya tampak lebih segar. Di kursi rotan, Yanto duduk memperhatikannya penuh hati-hati. Mata tua itu masih menyimpan cemas, tapi di dasar pandangannya ada secercah harapan yang mulai tumbuh. "Pelan-pelan, Nak," katanya lembut. "Jangan terlalu lama berdiri." Riris tersenyum kecil, meski matanya masih tertutup kain. "Ayah." Entah kenapa hari ini dadaku terasa ringan, seperti ada yang menenangkan di dalam sini. Yanto mengangguk. "Mungkin karena doa," jawabnya pendek. Tapi dalam hatinya, ia tahu rasa itu muncul sejak pemuda bernama Tommy datang ke rumah ini. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah gerbang. "Assalamualaikum." Suara itu lembut dan penuh sopan. Riris langsung mengenalinya. "Itu..." Suara dia ya. Tommy melangkah masuk, membawa botol kecil berisi air yang sama. Bajunya bersih, wajahnya terlihat lebih cerah, meski kulitnya masih legam terbakar matahari. Yanto mengangguk singkat, memberi isyarat agar ia duduk di tempat kemarin. Tanpa banyak bicara, Tommy duduk bersila, membuka botol air, lalu meletakkannya di hadapan Riris. "Non, boleh saya letakkan air ini di telapak tanganmu sebentar?" Riris mengangguk pelan. "Boleh." Tommy menangkup air dan perlahan meneteskan ke telapak tangan gadis itu. Airnya terasa dingin di kulit, tapi anehnya, dari dingin itu muncul sensasi hangat yang menjalar cepat ke seluruh tubuh. Riris menggenggam pelan, napasnya tersengal. "Hangat, seperti ada yang mengalir," bisiknya. Tommy tidak menjawab. Ia menutup mata, membaca doa lirih yang hanya didengar oleh langit.
Angin tiba-tiba berhenti. Daun yang tadinya bergoyang di pohon depan rumah mendadak diam. Udara seolah padam, waktu membeku. Yanto yang duduk di samping mereka ikut menahan napas. Bahkan suara burung pun lenyap. Di dalam kesunyian itu, hanya terdengar gumaman pelan dari mulut Tommy dan isakan kecil dari Riris. Beberapa detik kemudian, Riris terkejut. Jari-jarinya yang kaku sejak operasi kini mulai bergerak. Ia merasakan denyut halus di pergelangan tangannya, lalu perlahan membuka matanya di balik perban yang lembab. Cahaya samar menembus kain itu. "Ayah," suaranya parau. Yanto spontan berdiri. "Riris, kamu kenapa?" Riris menangis, air matanya menetes. "Ada cahaya." "Ya, aku lihat sesuatu." Suasana berubah total. Yanto menatap tak percaya, lalu menunduk memegangi kepala. Suaranya bergetar. "Ya Allah, benar ini?" Riris meraba wajah ayahnya dengan tangan gemetar. "Aku bisa lihat cahaya. Belum jelas, tapi aku bisa lihat. Yah." Air matanya jatuh di pipi, mengalir bersama tawa kecil yang nyaris seperti tangis. Tommy masih diam di tempatnya, menunduk. Air matanya pun jatuh tanpa suara. Ia tahu, bukan tangannya yang menyembuhkan. Itu hanyalah jawaban dari doa yang begitu lama ditahan oleh langit. Suasana menjadi haru. Pembantu rumah yang melihat dari jauh menutup mulut, menangis. Tetangga yang lewat berhenti di depan pagar, melihat dari celah besi, bingung dengan suasana penuh isak di dalam rumah polisi itu. Yanto berlutut, memeluk anaknya erat. "Nak, kamu lihat ayah?" Riris tersenyum di antara tangisnya. "Belum jelas, tapi aku tahu wajah ayah sedang menangis." Di tengah pelukan itu, Tommy berdiri perlahan. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Langkahnya pelan menuju gerbang, tapi baru beberapa langkah, suara Yanto menahannya. "Nak Tommy." Tommy berhenti dan menoleh. "Terima kasih," kata Yanto lirih. Suaranya serak, matanya basah. "Belum, Pak," jawab Tommy pelan. "Ini baru permulaan." Tapi keajaiban sudah mengetuk pintunya. Dan memang benar, sore itu angin berhenti berembus, bukan karena kebetulan. Itu adalah tanda bahwa takdir mereka bertiga baru saja berbelok dari jalan yang dulu penuh luka, menuju jalan yang akan dipenuhi cahaya dan penyesalan yang dalam. Subuh belum datang, tapi rumah besar itu sudah hidup oleh suara tangis dan doa. Aroma tanah basah dari luar bercampur dengan udara hangat dari dalam rumah. Di ruang tamu, Yanto masih berlutut di lantai, memeluk erat anaknya yang baru saja mendapat kembali penglihatannya. Riris menangis di pelukan ayahnya, tapi tangisnya bukan sedih, tangis syukur. "Ayah, aku lihat wajah ayah, aku lihat semuanya. Ini bukan mimpi kan ya?" Yanto menggeleng, suaranya bergetar. "Enggak, Nak. Ini bukan mimpi, ini nyata. Allah kasih kita kesempatan kedua." Air mata menetes di pipi keduanya. Keheningan yang dulu menyelimuti rumah itu, kini berubah menjadi tangis lega. Di belakang mereka, Tommy masih berdiri dengan tangan menangkup di depan dada, wajahnya tertunduk. Ia tak ingin mengganggu momen antara ayah dan anak itu, tapi hatinya ikut tergetar. Dari matanya, air bening jatuh tanpa suara. Riris melepaskan pelukan ayahnya, menatap ke arah Tommy yang berdiri di dekat pintu. "Itu dia ya, pria yang bantu aku, yang bilang kalau semua bisa sembuh asal yakin sama Allah." Yanto menoleh. Tatapannya lama, penuh rasa bersalah dan kagum. Ia berdiri pelan, lalu melangkah ke arah Tommy. Dan sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, ia berlutut, menggenggam tangan pemuda itu dengan erat. "Nak, maafkan saya," ucapnya lirih. "Saya sudah menghina kamu, menertawakan kamu. Padahal kamu orang yang Allah pilih buat nolong kami." Suara itu pecah. Air matanya jatuh di tangan Tommy. Pemuda itu terkejut, buru-buru menarik tangannya dengan hormat. "Jangan begitu, Pak. Saya nggak pantas. Saya cuma hamba yang kebetulan dikasih kesempatan buat jadi jalan kebaikan." Riris ikut menatap mereka berdua,
Matanya basah. "Ayah, jangan menangis. Allah sudah ampuni ayah. Aku yakin." Yanto menatap anaknya dengan senyum yang goyah. "Ayah, nggak pernah malu menangis kalau karena syukur, nak. Justru ayah malu karena dulu sombong sekali." Ia menatap Tommy lagi. "Kamu tahu, nak, waktu pertama kamu datang, saya lihat kamu cuma tukang cangkul kumal. Saya pikir kamu orang gila yang sok tahu. Tapi sekarang saya sadar, kadang malaikat bisa datang lewat orang yang paling sederhana." Tommy menunduk. "Saya juga belajar banyak dari Bapak tentang kasih sayang seorang ayah. Saya lihat sendiri betapa Bapak rela hancur demi anak Bapak." Kata-kata itu membuat Yanto terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu memeluk Tommy. Pelukan yang dalam, jujur, dan penuh air mata. Suasana jadi haru. Pembantu rumah ikut menangis pelan. Tetangga yang sempat datang diam-diam menyeka mata. Riris berdiri, berjalan mendekat dengan langkah yang masih gemetar, tapi pasti. Ia memegang tangan Tommy. "Terima kasih. Kamu nggak cuma sembuhkan mataku, tapi juga sembuhkan hati ayahku." Tommy menatap gadis itu. "Saya cuma nyentuh yang luka. Allah yang sembuhkan semuanya." Angin pagi berhembus masuk lewat jendela, menggerakkan tirai perlahan. Yanto menengadah ke langit, mengusap wajahnya, lalu bersujud di lantai. "Ya Allah, Engkau tunjukkan kebesaran-Mu lewat cara yang tak pernah saya duga. Engkau pertemukan saya dengan anak muda ini bukan kebetulan." Riris ikut bersujud di samping ayahnya. Sementara Tommy berdiri, menunduk, membaca doa syukur dalam hati. Satu rumah itu tenggelam dalam sujud dan tangisan. Tak ada suara selain isak haru dan bisikan doa. Di luar, ayam berkokok pertama kali, menandakan pagi sudah datang. Pagi pertama yang penuh cahaya setelah sekian lama rumah itu tenggelam dalam gelap. Dan sejak saat itu, tak ada lagi hinaan di rumah itu. Tak ada lagi gengsi di dada seorang ayah. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa keajaiban tidak datang karena pangkat, kekayaan, atau ilmu tinggi, tapi karena doa seorang hamba yang tulus dan hati yang pasrah. Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut menahan tangis bumi. Di teras rumah besar itu, Yanto duduk sendirian. Seragam polisinya terlipat rapi di pangkuan, tapi ia tidak memakainya lagi. Rambutnya sudah mulai memutih seluruhnya. Garis di wajahnya lebih dalam dari sebelumnya. Di tangannya ada selembar kertas kosong dan pena hitam yang belum disentuh. Sejak pagi, ia tidak banyak bicara. Setelah malam penuh tangis dan sujud, kini yang tersisa di dalam dadanya hanyalah perasaan bersalah yang begitu berat. Ia menatap halaman depan, tempat Tommy pertama kali berdiri dengan cangkul di bahunya. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia menunjuk wajah pemuda itu sambil tertawa sinis. Suara itu terngiang-ngiang lagi di kepalanya. "Kalau kamu bisa sembuhkan dia, saya nikahkan kamu sekarang juga." Kalimat itu kini seperti cambuk di punggungnya sendiri. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menatap pena di tangannya, lalu mulai menulis pelan-pelan di atas kertas. "Nak Tommy, hari ini ayah Riris ingin menulis sesuatu yang mungkin tidak akan sempat diucapkan dengan mulut. Dulu saya menertawakan kamu, menghina kamu di depan orang-orang. Saya pikir kamu hanya pemuda miskin yang cari perhatian. Tapi ternyata sayalah yang miskin. Miskin iman, miskin sabar, miskin rasa syukur. Kalau waktu bisa diputar, saya lebih baik jadi seperti kamu, orang yang sederhana tapi kaya hati. Maafkan saya, nak. Kamu bukan cuma penyembuh untuk anak saya, tapi juga untuk hati saya." Ia berhenti menulis, menatap huruf-huruf itu dengan mata berair. "Astaghfirullah," bisiknya pelan. "Betapa congkaknya aku dulu." Suara langkah lembut terdengar dari belakang. Riris datang membawa secangkir teh panas. Kini matanya sudah pulih sepenuhnya, senyumnya lembut seperti dulu. "Ayah nulis apa?" tanyanya pelan. Yanto cepat menyeka air matanya. "Enggak, cuma sedikit surat buat Tommy." Riris duduk di sampingnya,
meletakkan kepalanya di bahu ayahnya. Ayah belum kasih surat itu ke dia? Belum, nak. Entah kenapa, setiap mau kasih, dada ayah sesak. Aku malu, nak. Malu karena dulu ayah pernah hina dia. Riris menggenggam tangan ayahnya. Suaranya lembut. Ayah, Tommy gak pernah dendam. Waktu dia datang semalam, aku sempat tanya, apa dia marah sama ayah? Dia cuma jawab, enggak non. Kalau bukan karena marahnya ayah waktu itu, mungkin saya gak akan bisa lihat betapa hebatnya doa orang tua. Air mata Yanto kembali mengalir. Dia bilang begitu. Riris mengangguk. Iya ya, Tommy itu gak simpan apapun. Malah dia bilang mau bantu orang lain yang nasibnya sama kayak aku dulu. Yanto menatap jauh ke arah langit yang mulai gelap. Anak itu benar-benar bukan orang biasa. Lirih, ia menatap kertas di tangannya. Aku janji, nak, mulai hari ini ayah akan doakan dia setiap malam. Dan kalau dia butuh apapun, aku yang pertama datang menolong. Riris menatap wajah ayahnya yang mulai tenang. Senyum kecil menghiasi bibirnya. Ayah sudah berubah banyak, katanya lembut. Yanto mengusap kepala anaknya. Bukan berubah, nak, tapi disembuhkan. Disembuhkan dari penyakit yang lebih berbahaya dari buta dan bisu, kesombongan. Mereka berdua diam cukup lama. Hanya suara hujan pertama yang mulai jatuh, membasahi halaman. Yanto menatap tulisan di tangannya sekali lagi, lalu melipat kertas itu rapi dan menyimpannya di dalam saku. Besok ayah akan temui Tommy, ucapnya mantap. Ayah mau kasih surat ini sendiri, bukan buat minta maaf lagi, tapi buat bilang terima kasih. Riris tersenyum, menatap ayahnya dengan penuh bangga. Aku ikut ya, Yanto mengangguk. Ya, nak, kita temui dia sama-sama. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi tanah di halaman. Tanah yang dulu diinjak dengan kesombongan, kini disiram oleh air penyesalan. Dan di setiap tetes air yang jatuh, seolah ada doa yang dibisikkan dari langit, bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Selama masih ada air mata yang mau menetes karena Allah. Pagi itu, langit tampak bersih setelah hujan semalaman. Sinar matahari menembus dedaunan, menyentuh halaman rumah yang masih basah. Aroma tanah terasa segar. Dari balik jendela, Riris menatap keluar. Wajahnya memancarkan kedamaian. Di tangannya ada bunga melati putih, harum dan lembut. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat wajah Tommy, pemuda sederhana yang dulu datang dengan cangkul dan baju lusuh, tapi kini menanamkan cahaya dalam hidupnya. Di ruang tamu, Yanto mengenakan baju koko putih dan sarung, tanpa atribut pangkat, tanpa tanda kehormatan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua, tapi di matanya kini ada ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Di hadapannya, beberapa tetangga duduk menunggu. Bisik-bisik kecil terdengar, membicarakan kabar yang menyebar cepat sejak semalam. Katanya, Pak Yanto mau menikahkan anaknya sama tukang cangkul itu. Masa iya? Nggak salah dengar? Iya, katanya dulu dia malah hina anak itu, tapi sekarang malah dijodohin. Yanto mendengar semua, tapi bibirnya justru tersenyum. Biarlah mereka bicara, katanya dalam hati. Biar mereka tahu, janji bukan buat mainan, apalagi kalau diucap di hadapan Allah. Di halaman depan, suara langkah kaki terdengar. Tommy datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih polos, celana kain hitam, dan peci lusuh di kepalanya. Di tangannya hanya ada satu kantong plastik kecil berisi bunga dan air. Ia menunduk sopan begitu sampai di depan pintu. Assalamualaikum, Pak. Suaranya tenang. Yanto berdiri menghampirinya, lalu menggenggam tangannya erat. Waalaikumsalam, Nak Tommy. Hari ini saya ingin menepati janji saya. Tommy tertegun, matanya membesar. Pak, apa maksudnya? Yanto tersenyum tipis. Dulu, saya bilang, kalau kamu bisa sembuhkan anak saya akan nikahkan kamu dengan dia. Waktu itu saya ngomong sombong, sambil menertawakanmu.
Tapi Allah malah balikin ucapan saya jadi janji yang harus saya tepati. Lirih, Riris muncul dari dalam rumah. Langkahnya pelan, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Matanya berkilau, bukan karena perhiasan, tapi karena kebahagiaan yang jujur. Ia menunduk, malu, tapi senyum di bibirnya tak bisa disembunyikan. Tommy menatapnya terpaku. Dadanya bergetar hebat, bukan karena bangga, tapi karena terharu. "Pak, saya nggak pantas," ucapnya pelan. Yanto menepuk bahunya. "Justru kamu yang paling pantas, Nak. Kamu yang kembalikan hidup anak saya. Kamu yang ajarkan saya arti rendah hati. Kamu bukan orang biasa, Tommy. Kamu berkah yang Allah kirim tanpa saya sadari." Riris menunduk. Tangannya gemetar saat disodorkan ke arah Tommy. "Aku ikhlas, Tommy. Bukan karena ayah, tapi karena aku tahu kamu datang bukan untuk sombong, tapi untuk menolong. Aku percaya di tanganmu ada keikhlasan yang bisa menjaga aku." Suasana menjadi hening. Hanya suara burung di pohon depan rumah yang terdengar. Beberapa tetangga yang awalnya mencibir kini mulai meneteskan air mata. Di tengah halaman, seorang ustaz berdiri menyiapkan akad sederhana. Tikar digelar, 2 gelas air diletakkan di samping sajadah. Semua tampak sederhana, tapi di mata langit, itulah momen paling agung. 2 jiwa yang dulu disatukan oleh hinaan, kini dipersatukan oleh doa. "Tommy bin Sulaiman," suara ustaz tenang. "Apakah engkau bersedia menikahi Riris binti Yanto dengan mas kawin sepasang sandal dan air doa yang kau bawa saat menolongnya?" Tommy menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Tapi mantap. Saya terima nikahnya Ustaz, karena Allah Ta'ala." Suara sah bergema dari mulut para saksi. Dan saat itu juga, air mata pecah di wajah Yanto. Ia menutup muka, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya lega. Janji yang dulu terucap dalam amarah kini ditepati dengan penuh ridha. Riris menatap ayahnya, lalu berbisik pelan, "Ayah, ini semua karena ayah pernah marah. Tapi marah itu ternyata jadi jalan bahagia kita." Yanto tertawa kecil di sela tangisnya. "Iya, Nak. Ternyata dari dosa lahir rahmat." Tommy menunduk, memegang tangan Yanto dengan penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Udah percaya sama orang kayak saya." Yanto menjawab sambil menatapnya lekat. "Bukan saya yang percaya, Nak. Hati saya yang dipaksa Allah untuk percaya." Di langit, awan mulai terbuka dan cahaya matahari turun tepat di halaman itu. Angin berembus lembut menggerakkan daun mangga di atas kepala mereka. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan ucapan kasar pun bisa menjadi jalan menuju cinta yang suci. Hari itu bukan hanya hari pernikahan Riris dan Tommy, tapi juga hari kelahiran baru bagi hati seorang ayah yang dulu congkak. Dan dari teras rumah itu, suara azan zuhur berkumandang pelan, seperti doa penutup dari janji yang akhirnya ditepati. Malam turun perlahan di desa kecil tempat pesta sederhana itu berlangsung. Suara jangkrik terdengar bersahutan di luar, sementara lampu minyak menggantung di depan rumah. Cahayanya bergetar ditiup angin lembut. Tak ada pesta besar, tak ada musik keras. Hanya tawa lirih, doa, dan aroma nasi hangat dari dapur. Di dalam kamar sederhana yang baru saja dibersihkan, Riris duduk di tepi ranjang kayu, mengenakan kebaya lembut berwarna putih gading. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya tampak bersinar di bawah cahaya redup. Di tangannya, seuntai bunga melati masih segar, sisa dari hiasan siang tadi. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena perasaan syukur yang belum pernah ia rasakan sekuat ini. Pintu kamar berderit pelan. Tommy masuk dengan langkah ragu. Ia masih mengenakan baju koko putih dan sarung, wajahnya menunduk dalam. Di tangannya ada segelas air putih. "Maaf, Non. Maksud saya, Riris," katanya pelan, suaranya bergetar. "Saya cuma mau kasih air ini. Saya doa lagi tadi, semoga rumah tangga kita diberkahi." Riris menoleh perlahan.
menatap wajah suaminya. Mata itu yang dulu ia lihat dalam bayangan samar waktu buta, kini jelas di hadapannya, teduh, bersih, tanpa sombong. Ia tersenyum. "Aku minum kalau kamu duduk di sini." Tommy mendekat pelan dan duduk di lantai, di depan ranjang. Ia tidak berani menatap langsung. "Saya nggak pernah mimpi bisa sampai di sini, Riris," katanya lirih. "Dulu saya cuma lewat depan rumah kamu, bawa cangkul di bahu, dan saya bahkan takut kalau ada orang kaya lihat saya." Riris menatapnya, air matanya mulai menetes. "Waktu kamu lewat itu, aku masih gelap, tapi entah kenapa aku bisa rasakan kalau orang yang berdiri di depan rumah kami bukan orang biasa. Dari suaramu, aku tahu kamu tulus." Tommy menunduk. "Saya cuma mau nolong, Riris. Saya nggak pernah niat buat nikah atau apapun. Waktu bapakmu bilang janji itu, saya malah takut. Saya pikir itu cuma ujian buat kesabaran saya." Riris tersenyum sambil menghapus air matanya. Dan ternyata itu jalan takdir. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding dan desiran angin dari luar. Riris mengambil gelas air dari tangan Tommy, meminumnya sedikit, lalu meletakkannya di meja kecil di samping ranjang. "Tommy," katanya lembut, "aku nggak butuh rumah besar, nggak butuh kemewahan. Aku cuma ingin hidup sama orang yang bikin aku tenang, dan aku udah nemuin itu di kamu." Tommy menunduk makin dalam. Dadanya terasa penuh. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Saya ini cuma tukang cangkul, Riris. Mungkin orang-orang bakal terus ngomong di belakang. Saya nggak bisa janji kasih kamu kemewahan." Riris tersenyum. "Yang aku butuh cuma hatimu yang tulus. Itu lebih mahal dari apapun." Tommy tak tahan lagi. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh satu-satu. Ia menggenggam tangan Riris dengan hati-hati, takut membuatnya kaget. "Kalau begitu, izinkan saya jaga kamu bukan cuma sebagai istri, tapi juga sebagai amanah dari Allah," katanya lirih. Riris mengangguk, matanya ikut basah. "Aku udah disembuhkan lewat tanganmu, Tommy. Bukan cuma mataku, tapi hatiku juga. Dulu aku cuma lihat dunia dari terang, tapi sekarang aku lihat dunia dari rasa. Dan di dalam rasa itu ada kamu." Angin masuk lewat jendela, meniup tirai perlahan. Di luar, bulan separuh muncul dari balik awan. Sinarnya jatuh di lantai kayu tempat mereka duduk berdua. Tanpa kata, mereka hanya diam, saling menatap. Dan di antara keheningan itu, ada ribuan doa yang tak diucapkan, tapi terasa. Di ruang tengah, Yanto duduk sendirian di kursi, memandangi jendela yang terbuka. Ia mendengar suara lembut mereka berdua dari dalam kamar, dan hatinya tenang. "Ya Allah," bisiknya. "Terima kasih sudah menepati janjimu. Aku pernah sombong, tapi engkau ganti dosaku dengan kebahagiaan yang tak bisa aku ukur." Ia tersenyum, lalu menatap ke langit. "Hari ini aku percaya, keajaiban itu nyata. Asalkan hati manusia siap untuk percaya." Malam itu berlalu tanpa pesta, tanpa keramaian. Hanya ada dua jiwa yang saling bersyukur, dan seorang ayah yang menangis dalam sujud panjang. Dan di luar rumah, bulan tetap menggantung indah, menjadi saksi malam penuh haru yang akan dikenang seumur hidup mereka. Fajar perlahan datang. Cahaya lembut menembus sela jendela bambu rumah kecil di tepi sawah. Embun masih menempel di dedaunan, dan dari kejauhan terdengar kokok ayam bersahutan. Di depan rumah itu, Tommy sudah duduk bersila, menghadap ke langit yang mulai terang. Di sampingnya, secangkir air dan kitab kecil warisan kakeknya tergeletak di tikar pandan. Ia menengadahkan tangan, bibirnya bergetar lirih. "Ya Allah, kalau engkau dulu izinkan tangan ini menyentuh luka, dan kau jadikan sembuh, maka sekarang izinkan aku menyentuh hidupnya dengan cinta yang engkau ridai. Jangan biarkan aku sombong seperti mereka yang dulu menertawakan, karena aku pun manusia biasa, yang bisa lupa arah." Udara pagi terasa segar. Setelah berdoa, Tommy bangkit, mengambil cangkulnya yang bersandar di dinding. Tak jauh di belakangnya,
terdengar suara langkah ringan. Riris keluar dengan selendang menutupi bahunya. Rambutnya masih lembab karena baru berwudu. Ia tersenyum melihat suaminya yang kini bersiap turun ke sawah. "Kamu masih sempat mencangkul pagi-pagi begini," katanya lembut sambil menatapnya dari teras. Tommy tersenyum. "Ini pekerjaan yang bikin saya tenang, Riris. Selama tangan ini kuat, saya mau terus kerja, biar rezeki kita halal dan bersih." Riris berjalan mendekat, lalu meletakkan bekal kecil di tangannya, nasi hangat dan tempe goreng. "Aku bantu bungkuskan. Ayah tadi juga nitip salam, katanya jangan lupa sarapan." Tommy menerima bungkusan itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Riris. Setiap hari kamu ngelakuin hal kecil kayak gini. Rasanya kayak dunia ini jadi lebih ringan." Riris menatapnya dalam-dalam. "Aku dulu gak pernah bayangin, Tommy. Dulu aku hidup di rumah besar, punya semua yang aku mau. Tapi gak pernah ngerasa sebahagia ini." "Bahagia itu ternyata sederhana, Riris," jawab Tommy sambil menatap mata istrinya. "Asal ada yang kita sayang, yang kita jaga, dan yang selalu kita ingat dalam doa." Mereka berdua diam sesaat, menikmati udara pagi. Burung-burung kecil mulai beterbangan di langit, membentuk siluet di bawah cahaya matahari yang baru naik. Riris kemudian menunduk, berbisik pelan, "Boleh aku doa sebentar sebelum kamu berangkat?" Tommy mengangguk. Riris mengangkat kedua tangannya, matanya menatap langit dengan lembut. "Ya Allah, Engkau sudah ambil mataku dulu agar aku belajar melihat dengan hati. Engkau kirim orang yang dulu aku lihat hina, tapi ternyata dia yang paling berharga. Jaga dia untukku ya Allah. Jadikan setiap langkahnya rezeki, setiap peluhnya pahala, dan setiap senyumnya syukur." Tommy menatapnya lama, tak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh pelan di tanah, disapu angin pagi. "Amiin," bisiknya lemah. "Amiin, Riris." Dari kejauhan, Yanto berdiri di bawah pohon mangga, memperhatikan mereka berdua tanpa suara. Ia menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dulu ia berdiri di tempat yang sama, dengan dada penuh amarah dan sombong. Kini, di tempat yang sama, ia berdiri dengan dada penuh damai dan haru. Lirih, ia berkata sendiri, "Dulu aku hina dia karena kotor bajunya. Sekarang aku hormati dia karena bersih hatinya." Ia menunduk, memejamkan mata, dan untuk kesekian kalinya mengucap syukur dalam diam. Tommy mencium tangan istrinya sebelum berangkat. "Aku berangkat dulu, Riris. Nanti sore aku pulang bawa kabar baik, insya Allah." Riris tersenyum, menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh di antara kabut pagi. Di setiap langkah Tommy, ada cangkul yang ia panggul dan doa yang ia bawa. Di setiap napas Riris, ada harapan yang tak pernah berhenti Ayah kirimkan ke langit. Dan di balik pohon mangga, Yanto masih berdiri. Kali ini ia tidak lagi melihat tukang cangkul yang hina. Ia melihat menantunya, seorang lelaki yang membuatnya belajar bahwa keajaiban tidak butuh kekayaan, tapi hati yang bersih. Angin bertiup lembut membawa aroma padi muda. Matahari mulai naik, menyingkap kabut yang menutupi desa. Dan di bawah langit yang cerah itu, 3 hati berdoa dalam diam, dengan cara masing-masing, tapi menuju Tuhan yang sama. Matahari pagi menembus jendela rumah kecil di tepi sawah. Burung-burung beterbangan rendah, dan aroma tanah basah menguar dari ladang yang baru dicangkul. Suara air mengalir dari parit kecil di samping rumah, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Di halaman, Tommy berdiri sambil menepuk-nepuk tanah di sekeliling tanaman muda. Bajunya basah oleh peluh, tapi wajahnya berseri. Di sampingnya, Riris berdiri dengan topi anyaman di kepala, tangannya memegang ember kecil berisi air. Setiap kali Tommy mencangkul, Riris menyiram tanah di sekitarnya dengan hati-hati. Pagi itu mereka tidak bicara banyak, tapi senyum mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Dari kejauhan,
Terlihat Yanto berjalan pelan menyusuri pematang sawah. Kini rambutnya lebih putih, tubuhnya lebih tenang. Di tangannya ada tongkat kayu, bukan karena lemah, tapi karena usia yang mulai menuntun langkahnya. Ia berhenti di pinggir sawah, menatap pemandangan di depannya. Putrinya yang dulu ia kira akan hidup dalam kegelapan, kini tertawa bersama pria yang dulu ia hina habis-habisan. Yanto menarik napas dalam. Hatinya hangat. Ya Allah, terima kasih, bisiknya. Dulu aku tertawa karena sombong, kini aku menangis karena bahagia. Tommy melihat ayah mertuanya datang, lalu segera menghampiri. Pak, pagi-pagi udah kesini, kenapa nggak istirahat aja di rumah? Yanto tersenyum, menepuk bahu menantunya. Aku udah cukup istirahat waktu jadi orang sombong. Nak, sekarang aku mau belajar bersyukur. Riris ikut mendekat, memeluk ayahnya dengan senyum cerah. Ayah, lihat, Tommy tanam padi baru, katanya ini buat ayah. Yanto menatap tanaman hijau kecil itu, matanya berkaca-kaca. Buat aku, Tommy mengangguk. Iya pak, setiap panen nanti sebagian hasilnya buat ayah. Biar sawah ini bukan cuma tempat kerja, tapi juga tempat kita bersyukur bareng-bareng. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung daun padi seperti ombak kecil yang menari. Riris menatap suaminya, lalu memegang tangannya erat. Tommy, dulu aku kehilangan cahaya di mataku, tapi Allah ganti dengan cahaya di hidupku, lewat kamu. Tommy tersenyum, menunduk penuh haru. Kalau begitu, berarti kita berdua sama. Riris, aku juga dulu hidup tanpa arah, tapi Allah kasih jalan lewat kamu. Yanto duduk di pematang, menatap mereka dari dekat. Aku bahagia lihat kalian, nak, katanya pelan. Kalian gak cuma buktiin kalau cinta bisa menyembuhkan, tapi juga buktiin kalau keajaiban itu nyata. Aku dulu pikir pangkat bisa menyelamatkan, ternyata yang nyelamatin aku adalah doa orang kecil yang tulus. Riris tersenyum. Ayah sekarang lebih bijak dari dulu. Bukan bijak, nak, cuma sadar kalau aku pernah buta meski mataku melihat. Jawab Yanto dengan mata berkaca-kaca. Mereka bertiga tertawa pelan, lalu terdiam menatap sawah yang membentang. Matahari mulai tinggi, cahayanya memantul di air, menimbulkan kilau seperti emas. Semua terasa damai, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi gengsi, hanya rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Tommy menatap langit biru di atas, menutup matanya, dan berbisik pelan. Ya Allah, kalau hari ini adalah hari terakhirku pun, aku sudah cukup bahagia. Karena engkau pernah pertemukan aku dengan mereka. Riris menatapnya, lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. Yanto menatap keduanya lama sekali, lalu memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Air mata yang kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena kebahagiaan yang ia tahu tidak akan hilang lagi. Di langit, awan bergerak perlahan, dan angin membawa aroma padi muda. Di bumi, tiga hati berdoa dalam diam, saling menguatkan, saling menjaga, saling bersyukur. Hari itu menjadi pagi yang berbeda. Pagi yang tidak lagi dipenuhi kesombongan, tapi cahaya yang lahir dari penyesalan dan cinta yang tulus. Dan sejak saat itu, siapapun yang lewat di jalan desa, itu selalu berhenti sejenak menatap sawah kecil di pinggir jalan. Tempat di mana dulu seorang tukang cangkul miskin pernah dihina, tapi kini menjadi simbol bahwa doa seorang hamba bisa menumbuhkan keajaiban dari tanah yang paling sederhana.